Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semua, terima kasih telah mampir di channel Cerita Nashwa. Kamu akan dibawa menyusuri kisah-kisah seru, misterius, dan penuh makna. Kalau kamu suka cerita yang bikin penasaran dan hati bergetar, jangan lupa klik tombol subscribe. Mari kita mulai ceritanya. Kabut turun tebal malam itu, seakan menyelimuti jembatan dalam kepungan sunyi. Lampu jalan satu persatu padam, meninggalkan hanya cahaya remang dari bulan yang tertutup awan. Rahma berdiri di tengah jembatan tua, napasnya memburu, dadanya sesak oleh dingin dan ketakutan yang menancap seperti pisau es di tulangnya. Langkah kecil mulai terdengar dari arah belakang, tap tap tap, bukan satu, banyak, belasan. Ia menoleh perlahan, dan di sanalah mereka, anak-anak kecil, berbaju putih lusuh. Wajah mereka pucat kehijauan, sebagian bajunya masih basah, seolah baru keluar dari sungai. Mata mereka kosong, tidak berkedip. Mereka berjalan perlahan, melingkari Rahma, menggumamkan lagu yang tidak ia kenali. Lagu yang lirih dan tak punya irama. Lagu kematian. Rahma mundur. Tapi di ujung lain jembatan, sebuah bus tua muncul. Bannya meluncur pelan di atas kayu lapuk jembatan, tanpa suara mesin, tanpa supir. Lampunya menyala temaram, dan jendela-jendela buramnya memperlihatkan bayangan. Mereka juga ada di dalam. Seorang anak dari dalam bus membuka jendela dan menatap Rahma. "Kita belum sampai, Kak." "Naik yuk." Rahma ingin berteriak, tapi suaranya tercekik. Tangan-tangan kecil tiba-tiba mencengkeram pergelangan kakinya. Muncul dari sela-sela papan jembatan, dingin, licin, mati. Ia berusaha mencabut kakinya, namun tangan-tangan itu makin banyak. Mereka menariknya ke bawah. "Tolong, tolong, ada orang!" jeritnya. Suaranya terpantul hampa di udara. Sebelum tubuhnya sepenuhnya terseret, Rahma menoleh ke arah bus. Di dalam, di barisan kursi belakang, ia melihat sosok dirinya sendiri, duduk diam, menatap lurus ke depan, dan dunia menghitam. "Namaku Rahma. Mungkin kau tak percaya cerita ini. Bahkan aku pun butuh bertehan-tehan untuk meyakinkan diriku sendiri bahwa yang kualami benar-benar nyata. Tapi setiap kali aku melewati jalan Cikapundung, melewati bayangan jembatan tua yang samar dari keyuhan, jantungku selalu berdetak tak karuan. Aku adalah mantan mahasiswa arsitektur ITB, angkatan ke-2015. Saat itu aku sedang menyusun tugas akhir. Temanya konservasi bangunan bersejarah. Pilihanku jatuh pada jembatan Cikapundung lama, sebuah jembatan besi tua yang menghubungkan dua sisi pemukiman padat di jantung kota Bandung. Jembatan itu sering luput dari perhatian, padahal konstruksinya unik dan memiliki nilai historis. Namun, jembatan itu juga dikenal oleh warga setempat dengan nama yang tidak tercatat di peta, Jembatan Setan. Awalnya aku mengira itu hanya mitos urban, sebuah bumbu kisah rakyat biasa yang dilekatkan pada tempat tua yang sunyi. Tapi semua berubah setelah aku mulai terjun langsung, menginjakkan kaki ke sana malam-malam, membaca arsip yang kubak, merekam suara-suara yang seharusnya tak terekam. Dan malam itu, malam di mana aku mencoba menyelesaikan penelitianku sendiri. Aku tahu satu hal pasti, tidak semua tempat bisa dimengerti oleh ilmu dan logika. Aku pernah melihat hal yang tak boleh dilihat. Aku pernah bertemu mereka yang katanya masih menunggu di jembatan itu, dan aku hampir tidak pernah kembali. Cerita ini bukan untuk membuatmu takut, tapi kalau suatu hari kamu melewati jembatan tua di atas sungai Cikapundung dan mendengar suara langkah kecil, padahal kau sendiri, ingatlah satu hal. Mereka tidak pernah sampai tujuan, dan mereka selalu mencari penumpang terakhir semester itu. Aku mulai jenuh. Semua topik tugas akhir terasa membosankan. Teman-temanku memilih gedung kolonial, museum tua, rumah-rumah art deco di kawasan Dago. Semuanya sudah pernah diteliti. Sudah ada blueprint
ada sejarah yang tertulis jelas, tapi aku ingin sesuatu yang lain, sesuatu yang belum banyak disentuh. Dan entah kenapa, jembatan tua di kawasan Cikapundung itu muncul di benakku. Aku pernah melewatinya saat survei lapangan Castle Kosilen semester sebelumnya. Jembatan pendek, besi tua berkarat, sepi, diapit rumah-rumah, padat, dan aliran sungai yang keruh. Tidak ada lampu penerangan di malam hari. Tidak terawat, tapi ada sesuatu di sana. Entah bentuknya, atau mungkin suasananya yang membuatku tertarik. Aku mulai menggali informasi, mencari data di perpustakaan teknik sipil, bertanya ke dosen, bahkan ke Dinas Pekerjaan Umum Bandung. Anehnya, data tentang jembatan itu hampir tidak ada. Tak ada rencana gambar, tak ada tahun pembangunan yang jelas, bahkan namanya pun simpang siur. Loh, itu jembatan tua ya? Setauku itu peninggalan zaman Belanda, kata Bu Ira, dosen pembimbingku. Iya Bu, tapi kok nggak ada arsipnya, ya? Bisa jadi memang gak tercatat, atau sengaja diabaikan. Kamu yakin mau ambil itu? Katanya tempatnya agak aneh. Aku mengangguk yakin. Dalam benakku, aku merasa inilah kesempatan tempat langka. Sepi, tak tersentuh, dan berpotensi jadi tugas akhir yang orisinal. Tapi aku juga tidak bisa menyangkal. Ada rasa penasaran yang tidak wajar. Malam harinya, aku menceritakan idenya pada Indra, sahabat kosanku. Lo yakin Dim? Tanyanya sambil mengetik di laptop. Yakin? Kenapa? Gue pernah denger, itu jembatan yang serem. Ada anak-anak. Kecanya, anak-anak ya, kayak penampakan gitu. Tapi ya, cuma cerita warga. Biasalah, aku hanya tertawa kecil. Aku pikir itu cuma mitos murahan. Tapi entah kenapa, kata-kata penampakan anak-anak itu terus bergema di kepalaku malam itu. Dan sejak saat itulah, semuanya berubah. Sore itu, langit Bandung mulai murung. Awan menggantung rendah, warna kelabunya merayap ke setiap sudut kota. Aku turun dari angkot di jalan kecil dekat Pasar Palasari, lalu berjalan kaki, menyusuri gang sempit yang makin lama makin sepi. Beberapa warga menatapku dengan pandangan penasaran, tapi tak ada yang menyapa. Setelah 15 menit berjalan, aku sampai di tujuan. Jembatan Cikapundung Lama. Jembatan itu seperti potongan waktu yang lupa dicabut dari masa lalu. Struktur utamanya dari besi tua yang sudah berkarat, beberapa bagian lapuk, seperti bisa roboh kapan saja. Papan kayu yang menjadi lantainya mengeluarkan suara krek, krek tiap kali diinjak. Tak ada pagar pelindung yang layak, hanya kawat baja tipis melintang di sisi kanan dan kiri. Aku berdiri di ujung jembatan, mengamati sekeliling. Tak ada satupun orang di situ. Tidak pejalan kaki, tidak pengendara sepeda, bahkan tidak ada suara motor dari kejauhan. Yang terdengar hanya gemericik air sungai di bawah dan suara burung gagak. 1, 2, kemudian hening total. Terlalu hening. Angin sore berembus, membawa bau besi tua dan lembab dari arah sungai. Pohon beringin besar tumbuh di salah satu ujung jembatan. Akar-akarnya menjulur ke bawah, seperti jari-jari kurus yang hendak meraih sesuatu dari air. Aku mengeluarkan kamera dari tas, mencoba memotret beberapa sudut. Tapi ketika kuarahkan lensa ke tengah jembatan, entah kenapa fokus kameraku tak mau berhenti bergeser sendiri. Seperti ada sesuatu yang terus bergerak, padahal tak ada siapapun di sana. Lalu, di kejauhan, ku dengar suara tap, 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 langkah kecil. Tapi, tak ada siapa-siapa. Aku menoleh ke belakang, jalanan kosong. Ke depan, tetap sunyi. Mungkin itu suara air menetes dari pohon, pikirku. Aku menyeberangi jembatan perlahan. Papan kayunya mengeluh tiap kali kakiku menjejak. Setengah perjalanan, angin bertiup sedikit kencang. Dan tiba-tiba, semua suara lenyap. Seperti ada tombol mute yang ditekan pada dunia. Aku berhenti, berdiri diam. Keringat mulai merembes di pelipis meski udara dingin. Di saat itulah, aku merasa seperti sedang diawasi. Sore mulai gelap, aku menyudahi pengamatan awalku dan memutuskan mencari warung terdekat untuk istirahat sejenak. Di dekat ujung jembatan, persis di bawah pohon trembesi besar, aku melihat gerobak kopi sederhana. Duduk di sampingnya seorang pria tua, kurus, berkulit legam, memakai kupluk rajut dan jaket lusuh. Matanya tajam, meski keriput menutupi sebagian wajahnya.
Aku mendekat. Ngopi, Pak. Hitam manis. Ya, si bapak hanya mengangguk pelan. Lalu mulai menuang air dari termos butut ke dalam gelas plastik. Tangannya gemetar sedikit, tapi caranya meracik kopi menunjukkan ia sudah puluhan tahun di situ. Kami duduk bersisian di bangku kayu pendek, sendirian ke sini. Tanyanya, tanpa menoleh. Iya, Pak. Lagi penelitian. Saya mahasiswa arsitek, mau ambil tugas akhir soal jembatan ini. Bapak itu diam sebentar. Hanya kepalanya yang bergerak sedikit, menatap jembatan. Nggak semua malam cocok buat kesini, nak. Aku menoleh padanya. Bingung. Kenapa, Pak? Perlahan, dia memutar wajah ke arahku. Tatapannya kosong, tapi ada sorot takut yang tak bisa disembunyikan dari bola matanya. Kadang ada yang menyeberang, tapi nggak pernah sampai ujung. Aku diam, mulutku sedikit terbuka, menunggu ia melanjutkan. Tapi si bapak malah menyeruput kopinya. Suara seruputan itu satu-satunya suara di antara kami. Siapa, Pak? Tanyaku akhirnya. Dia meletakkan gelasnya perlahan, menatap lurus ke depan. Orang-orang yang ngerasa berani, yang nganggep tempat ini cuma benda mati, tapi mereka lupa. Tempat ini nyimpen sesuatu kayak apa? Dia tidak menjawab, tapi tiba-tiba tangannya menunjuk ke tiang jembatan tua yang berlumut. Di sana, samar-samar, ada coretan usang hampir pudar. Aku mendekat dan membaca pelan-pelan. Kami tidak pernah sampai. Malam pertama aku benar-benar kembali ke jembatan. Itu untuk memulai pengamatan dan dokumentasi. Jam menunjukkan jam 22:13 ketika aku sampai di lokasi. Membawa kamera DSLR, tripod, dan senter kepala. Aku tahu itu bukan waktu ideal untuk survei struktur. Tapi entah kenapa, aku merasa terdorong untuk datang malam itu. Seperti ada sesuatu yang menunggu. Atau mungkin aku hanya terlalu penasaran. Langit malam Bandung mendung, tak ada bintang. Angin dingin menyusup lewat pori-pori jaketku. Jembatan itu tampak lebih tua dan suram di malam hari, seperti tenggelam dalam bayangannya sendiri. Lampu jalan di sekitar lokasi mati, total hanya sinar sentermu yang menerangi. Aku memulai dengan memotret sisi jembatan, lalu mencatat detail-detail teknis, ukuran balok, susunan papan lantai, kondisi sambungan. Suara gemericik sungai menjadi latar belakang yang menenangkan. Sampai akhirnya, aku mendengar suara itu. Tap, 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 langkah kaki kecil, perlahan, tidak terburu-buru, datangnya dari arah tengah jembatan. Aku refleks menoleh, mengarahkan senter ke sumber suara. Kosong, tak ada siapa-siapa, tidak ada gerakan. Angin pan, tak, teras. Tapi langkah itu aku dengar dengan sangat jelas. Tap, tap, tap. Kini dari belakangku, aku berbalik cepat. Tetap kosong. Indra, panggilku. Walau aku tahu dia tidak ikut malam itu. Tidak ada jawaban, hanya gemerisik daun dari pepohonan di kejauhan. Aku menelan ludah. Ada sensasi aneh menjalar dari tengkuk ke tulang punggungku. Naluri dasar tubuhku berkata, pergi. Tapi otak rasionalku menolak, mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma suara air, atau kayu jembatan retak kena angin. Aku mengangkat kamera, mencoba mengambil beberapa jepretan di tengah jembatan. Tapi kemudian, tap, 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 tap. Kali ini, suara itu sangat dekat, tepat di belakangku. Aku memutar tubuh dengan cepat sambil mengangkat senter dan kulihat bekas jejak kaki basah, kecil, di atas papan kayu jembatan. 3 langkah, seperti baru saja ditinggalkan. Aku tidak berani mengejar. Tidak malam itu. Aku mundur perlahan, tak pernah membelakangi jembatan, hingga akhirnya aku sampai di ujung. Lalu lari, tanpa menoleh sedikit pun. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Tapi bukan karena takut. Karena aku tahu, aku tidak sendirian tadi. Pagi harinya, setelah malam yang membuatku nyaris tidak tidur, aku kembali ke jembatan, kali ini dengan matahari yang terang dan keramaian warga di kejauhan. Suasananya terasa lebih nyata. Aku mencoba menertawakan kejadian semalam. Mungkin telingaku menipu, mungkin memang suara kayu lapuk yang mengembang kena embun, tapi tetap saja ada rasa tidak nyaman yang menggantung. Aku berdiri di titik yang sama seperti semalam, tengah jembatan. Kulihat permukaan papan lantai sudah mulai mengering oleh sinar matahari. Lalu aku melihatnya. 3 jejak kecil, seperti tapak kaki anak-anak,
berlumpur, dan mengarah ke sisi barat jembatan. Jejak itu aneh. Tidak ada jejak yang datang sebelumnya, hanya 3 langkah, dan kemudian hilang, seolah pemiliknya tiba-tiba lenyap. Aku jongkok, menyentuh lumpur itu, basah, baru, masih menempel segar di kayu. Masalahnya, malam tadi tidak hujan, tidak ada sumber lumpur di sekitar sini, kecuali dari arah sungai di bawah jembatan. Kupandangi jejak itu lama, mencoba mencari logika, tapi semakin kupikir, semakin banyak pertanyaan muncul. Siapa yang bisa naik ke jembatan tengah malam, tanpa suara, tanpa terlihat? Kenapa hanya 3 langkah? Dan yang paling membuat tengkukku meremang, kenapa jejak itu ukurannya sangat kecil, bahkan lebih kecil dari kaki anak usia 5 tahun. Aku kembali berdiri dan berjalan ke sisi barat jembatan, mengikuti arah jejak. Tapi sebelum sampai ke ujung, aku melihat coretan lain di tiang penyangga logam, lebih segar dari kemarin. Tulisan seperti dicoret, pakai arang atau jelaga. Jangan ikut. Aku mundur selangkah, tenggorokanku tercekat. Saat itulah aku sadar, ini bukan cuma tugas akhir biasa. Ada sesuatu yang lebih tua dari sejarah dan lebih dalam dari logika. Hidup di sini, dan aku sudah melangkah terlalu jauh. Hari berikutnya, aku pergi ke perpustakaan arsip Kota Bandung. Pikiranku tak bisa tenang setelah menemukan jejak kaki dan coretan aneh itu. Aku butuh jawaban, bukan dari warga atau omongan misteri, tapi dari catatan nyata. Ruangan arsip itu sepi, hanya terdengar suara pendingin udara dan langkah petugas yang sesekali lewat. Aku membuka beberapa bundel koran tua yang sudah menguning, mencari dengan kata kunci, jembatan, kecelakaan, Cikapundung. Tak ada hasil yang spesifik di awal, tapi saat membuka lembaran koran tahun 1982, mataku berhenti pada sebuah kolom kecil di halaman belakang. Judulnya, Bus Sekolah Terjun ke Sungai, 12 anak tewas. Tangan dan napasku langsung membeku. Koran itu berasal dari edisi 14 Februari ke 1982. Isinya, sebuah bus sekolah yang membawa rombongan murid SD dari arah Braga mengalami kecelakaan tragis di jembatan kecil kawasan Cikapundung. Diduga karena remblong dan kelebihan muatan, bus kehilangan kendali dan menabrak pagar jembatan sebelum akhirnya terguling dan terjun ke sungai. Saksi mata mengatakan, bus sempat berusaha menghindari sesuatu di tengah jembatan, namun tak jelas apa yang menghalangi. Seluruh murid di dalam bus meninggal di tempat. Sopir dan guru pendamping luka parah. Yang aneh, warga setempat mengatakan, ini bukan kejadian pertama yang aneh di jembatan itu. Aku terduduk lama di meja, menatap kata demi kata. Bus, anak-anak, tewas. Tahun 1982, semuanya mulai masuk akal. Jejak kaki kecil, langkah-langkah samar, bisikan, dan coretan. Kami tidak pernah sampai, yang membuatku makin merinding. Di akhir artikel itu tertulis kutipan dari seorang warga senior. Mereka nggak tahu kalau yang mereka lihat itu bukan manusia. Tiap tahun ada yang mendengar suara langkah kecil, tapi tak ada yang pernah melihat wujudnya dengan jelas. Aku menutup koran perlahan. Jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Apa yang kulihat dan kudengar di jembatan itu adalah sisa dari tragedi yang belum selesai. Malam itu, aku kembali lagi ke jembatan. Entah kenapa, meski rasa takut makin menumpuk, ada dorongan kuat untuk terus datang. Mungkin karena aku merasa semakin dekat dengan sesuatu yang selama ini tersembunyi. Atau mungkin aku mulai masuk terlalu dalam dan sudah terlambat untuk berhenti. Kali ini, aku membawa tripod dan kamera DSLR. Fokusku hanya satu, memotret struktur jembatan dari berbagai sudut. Tapi, ada bagian dari diriku yang diam-diam berharap, kalau ada sesuatu di sana, biarlah terekam jelas. Jam 00,23, aku mulai memotret dari ujung jembatan. Aku atur ISO rendah, shutter lambat, lalu mengambil beberapa foto panorama, termasuk ke arah tengah jembatan. Sepi, hening, tidak ada suara langkah seperti sebelumnya, tapi udara dingin sekali malam itu. Sampai-sampai lensaku berembun beberapa kali,
Setelah merasa cukup, aku kembali ke kos. Baru menjelang subuh, aku mulai membuka hasil fotonya. Foto pertama, ujung jembatan, normal. Foto kedua, sisi barat, terlihat kabut tipis, masih wajar. Foto ketiga, aku mendadak terpaku, nafasku tercekat. Di tengah jembatan, tepat di bagian yang paling tua dan lapuk, terdapat siluet kecil. Banyak anak-anak berdiri sejajar menghadap kamera. Bayangan mereka hitam dan kabur, seperti asap yang hampir menguap. Tapi bentuk kepala, tangan, dan tubuh mungil itu terlalu jelas untuk disebut efek kamera. Ada sekitar 10 atau 12 dari mereka. Beberapa berdiri diam, yang lainnya seolah menunduk. Salah satunya mengangkat tangan, seperti melambaikan salam yang kaku. Ku perbesar foto. Jantungku nyaris berhenti saat menyadari tidak ada bayangan, tidak ada pantulan cahaya, tidak ada wajah, hanya hitam, kosong, seperti tubuh-tubuh tanpa jiwa yang menunggu seseorang menyeberang. Aku terduduk, tanganku gemetar, waktu seakan berhenti. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku benar-benar percaya apa yang menghuni jembatan itu bukan hanya kenangan, tapi mereka yang belum pernah pergi. Setelah kejadian foto penampakan itu, aku tak bisa terus-terusan sendirian. Akhirnya, aku mengajak Indra, sahabat kosku, untuk menemani malam berikutnya di jembatan. Kami tiba sekitar jam 10 malam. Angin dingin menggigit kulit, dan suasana tetap sama sunyinya, bahkan lebih mencekam. Kami berjalan perlahan ke tengah jembatan, membawa kamera dan senter. Tiba-tiba, Indra berhenti dan menoleh ke arahku dengan raut bingung. "Lo tadi bawa adik, lo ya?" Aku mengerutkan dahi. "Bingung? Adik, gue kesini cuma sama lo, Ngak. Lo ngomong apa sih?" Indra tetap memandangku dengan serius. "Gue gak gila, Dim. Tadi gue lihat ada anak kecil di belakang lo, kayak temen lo yang jalan bareng. Tapi gue gak lihat wajahnya. Lo harus hati-hati." Aku menelan ludah. Aku tahu apa yang dia lihat itu sama seperti yang aku lihat malam sebelumnya. Siluet anak-anak yang tak bisa dilihat. Dengan mata telanjang, aku menarik napas panjang. Mereka mungkin memang ikut. Indra memandangku lebih tajam. "Ikut kemana, Dim?" Aku menatap gelapnya sungai di bawah jembatan. Entahlah, Ngak, tapi aku mulai sadar. Mereka bukan sekadar bayangan, mereka penunggu yang tak bisa pergi. Malam itu, kami berdua mengerti bahwa jembatan tua ini menyimpan cerita kelam yang jauh lebih dalam dari yang kami kira. Dan semakin lama kami di sana, semakin terasa kehadiran mereka yang tidak tampak, namun selalu ada. Beberapa hari setelah kejadian malam itu, aku dan Indra mampir ke warung kopi yang sama tempat aku pertama kali bertemu bapak penjual kopi. Kami duduk di bangku kayu yang sudah usang, sambil menyeruput kopi hitam pahit. Tiba-tiba, seorang pria parubaya dengan wajah penuh bekas jerawat dan mata yang tajam mendekat. Dia adalah Pak Rudi, warga sekitar yang cukup dikenal dengan suara berat dan penuh peringatan. Dia berkata, "Nak, jangan pernah koba-koba menyeberang jembatan itu kalau sudah lewat tengah malam." Aku dan Indra saling berpandangan, penasaran. "Kenapa, Pak?" tanyaku pelan. Pak Rudi menarik napas dalam-dalam, menatap jembatan dari kejauhan yang mulai gelap. "Dulu, banyak yang bilang mereka cuma penunggu biasa, tapi setelah jam 12 malam, jembatan itu jadi semacam batas. Orang yang nekat lewat tengah malam kadang gak pernah kembali, atau pulang tapi berubah." Indra sedikit menertawakan, tapi aku merasakan bulu kuduk berdiri. "Berubah gimana, Pak?" Pak Rudi menatap kami tajam, lalu berkata dengan suara yang hampir berbisik. "Ada yang jadi bisu, ada yang hilang ingatan, bahkan ada yang berubah jadi seperti mereka." Dia mengedipkan mata, lalu menandok, seolah menyembunyikan sesuatu. "Jembatan itu bukan cuma bangunan tua, itu tempat pertemuan antara dunia kita dan sesuatu yang lain. Kalau kamu masih sayang hidup, jangan pernah coba-coba nyebrang tengah malam." Aku merasakan ketegangan yang mencekam. Kata-kata Pak Rudi menusuk kalbu. Di sudut hatiku, aku tahu peringatan itu bukan sekadar mitos biasa. Ada kebenaran mengerikan di baliknya. Malam itu, aku tidur dengan pikiran berat. Kata-kata Pak Rudi terus berputar di kepala tiba-tiba.
Aku terbangun di tengah malam, berkeringat dingin, mimpi buruk lagi. Aku melihat diriku duduk di dalam sebuah bus tua berdebu, dikelilingi anak-anak kecil yang memakai seragam sekolah lusuh, kusam, seperti dari masa lalu yang jauh. Mereka duduk diam, pandangan kosong, hanya tatapan hampa yang menusuk. Di tengah bus, seorang anak perempuan kecil menoleh padaku, matanya dalam, penuh kesedihan, tapi suaranya lembut. "Ayo ikut kak," katanya dengan suara berbisik. Aku merasa jantungku seperti berhenti sejenak. Suasana di bus itu sunyi, tidak ada suara lain, hanya dentingan jam yang perlahan berdetak. Anak-anak lain menatapku tanpa berkedip. Aku ingin menolak, tapi tubuhku terasa berat, seperti terperangkap dalam dunia lain. Aku mencoba berteriak, tapi suaraku tercekat. Saat anak itu mengulurkan tangannya, aku terbangun dengan napas tersengal-sengal. Aku membuka mata dan melihat kamar gelap, tapi suara bisikan itu masih terngiang-ngiang. "Ayo, ikut, aku tahu. Mimpi itu bukan sekadar mimpi." Mereka memanggil. Hari-hari berlalu dengan berat di dadaku. Mimpi yang sama terus menghantui. Bisikan anak-anak kecil itu tak pernah lepas dari pikiranku. Lalu, tanpa sengaja, aku membuka kembali arsip koran lama yang kubaca di perpustakaan. Tanggal itu, hari ini, 14 Februari, tanggal ulang tahun tragedi jatuhnya bus sekolah ke sungai di jembatan itu. Hatiku berdegup kencang. Rasa takut dan penasaran bercampur menjadi satu. Harusnya aku nggak datang malam ini, pikirku. Tapi ada sesuatu yang memaksaku. Jam sudah menunjukkan jam 23:45 malam. Indra sudah tidur di kos. Aku memutuskan pergi ke jembatan, sendirian. Hawa malam yang dingin menusuk kulit, tapi aku berjalan dengan langkah pasti. Aku berdiri di ujung jembatan, menunggu waktu berganti. Ketika jarum jam melewati pukul 0, detik itu seperti detik mati, sunyi dan dingin. Lalu, jam 0:01, aku mulai menyeberang jembatan. Setiap langkah menggelitik syarafku, tapi aku terus berjalan. Angin tiba-tiba berbisik pelan. Suara samar-samar seperti rintihan anak-anak bergema dari bawah papan jembatan. Setiap papan yang kukinjak berderit lirih, tapi aku tak berani berhenti. Saat aku sampai di tengah, udara terasa sangat berat. Suara-suara kecil terdengar jelas, tawa anak-anak, langkah kecil, dan bisikan lembut. Lalu aku melihat bayangan samar berdiri berjajar anak-anak kecil itu. Mereka menatapku tanpa suara, hanya mata yang penuh kesedihan. Tiba-tiba, salah satu dari mereka berkata dengan suara pelan tapi menggema, "Kenapa kamu datang, Kak?" Aku membeku, kata-kata itu menusuk. Saat aku berdiri tepat di tengah jembatan, suasana berubah drastis. Angin malam yang tadinya tenang mendadak berhenti, seperti berhenti berputar sejenak. Tiba-tiba, kabut tebal menyelimuti jembatan. Kabut itu tidak seperti kabut biasa, ya, pekat, dingin, dan bergerak pelan, menyelimuti seluruh pandanganku sampai jarak hanya beberapa meter. Lampu jalan yang biasanya temaram langsung padam, meninggalkan gelap yang lebih pekat dari kegelapan malam biasa. Aku merasakan getaran aneh di bawah kakiku. Jembatan yang kutemui beberapa menit lalu terasa berbeda, lebih panjang, seolah bertambah tak berujung, dan kayunya tampak membusuk, berderit keras tiap aku melangkah. Aku mencoba melangkah mundur, tapi kakiku terasa berat dan terjebak. Suara bisikan semakin keras dari semua arah, seolah-olah ribuan anak-anak itu ada di sekelilingku. Tiba-tiba, dari kabut muncul sebuah pintu tua, bukan pintu fisik, tapi seperti tirai kabut yang membentuk celah terang. Sosok anak perempuan kecil dengan wajah pucat menatapku dari balik pintu itu. Dia mengulurkan tangan. "Ayo masuk, Kak. Jangan takut." Jembatan itu berubah menjadi pintu ke dunia lain. Dunia di mana waktu dan ruang terdistorsi, di mana arwah yang belum pergi menunggu untuk diselamatkan, atau justru menarikmu masuk lebih dalam. Jantungku berdebar tidak terkira. Aku tahu, aku sudah melewati batas di tengah kabut yang semakin tebal dan pekat. Aku berdiri terpaku menatap pintu cahaya yang tiba-tiba muncul. Tapi tiba-tiba sesuatu yang lain menarik perhatianku. Dari balik kabut, perlahan-lahan muncul sebuah cahaya. Lampu depan sebuah bus tua
yang berderet rapi, kuning kusam, dengan cat yang mulai mengelupas. Bus itu melaju pelan, tapi anehnya, tidak mengeluarkan suara mesin atau ban bergesekan dengan jalan. Sunyi senyap, seperti bayangan melayang. Aku berdiri, membeku saat bus itu makin dekat. Anak-anak di dalamnya terlihat samar, seperti siluet yang duduk di bangku-bangku berbaris. Beberapa menoleh ke arahku, tapi tak satu pun yang mengucapkan sepatah kata. Lampu bus menyorot langsung ke arahku, menyilaukan dan dingin seperti kaca pembesar yang membeku. Aku mengangkat tangan, hampir tak percaya dengan apa yang kulihat. Bus itu berhenti tepat di depanku. Pintu bus perlahan terbuka, dengan bunyi berderit halus, seolah-olah mengundang aku untuk naik. Bisikan halus terdengar di telingaku. "Ayo kak, kami menunggumu." Kepalaku berputar, aku ingin lari, tapi kakiku terasa terpaku pada tempat. Aku tahu, jika aku melangkah masuk, aku akan ikut bersama mereka, anak-anak yang tak pernah sampai ke tujuan. Aku berdiri di pintu bus tua itu, napasku memburu. Hawa dingin yang menusuk tulang membuat kulitku merinding, tapi ada dorongan kuat yang sulit kutolak. Dengan tangan gemetar, aku melangkah masuk. Di dalam bus, suasananya sunyi dan gelap, hanya diterangi lampu remeng-remeng yang berkedip pelan. Anak-anak kecil duduk rapi di bangku-bangku, wajah mereka pucat dan kosong, seolah tanpa nyawa. Semua diam, menatap ke depan, seperti menunggu sesuatu yang tak kunjung datang. Tiba-tiba, seorang anak perempuan kecil dengan seragam lusuh menoleh padaku, matanya dalam dan sayu, tapi penuh harap, dengan suara lembut dan hampir berbisik. Dia membuka jendela yang berderit perlahan. "Kita belum sampai kak, naik yuk." Suara itu bergema di dalam kepalaku. Aku merasa terpaku, terhipnotis oleh tatapan dan kata-kata Nia. Rasa takut bergumul dengan rasa penasaran. Aku tahu, kalau aku ikut mereka, aku akan hilang dari dunia ini. Tapi aku juga tahu, kalau aku menolak, mungkin aku takkan pernah bisa mengungkap kebenaran yang sebenarnya. Detik itu, aku sadar aku berdiri di persimpangan antara dua dunia. Saat suara anak kecil itu bergema di telingaku, aku merasakan tubuhku seperti membeku. Namun, naluri untuk hidup menguasai pikiranku. Aku melepas genggaman pintu bus dan berlari keluar secepat mungkin. Tapi anehnya, langkah kakiku seperti tertahan, seolah berjalan di tempat yang lengket dan berat. Bayangan hitam, anak-anak itu mulai muncul di sekelilingku, melayang dengan tubuh yang samar-samar. Mereka mengulurkan tangan kecilnya, mencoba menahan jalanku. "Jangan pergi kak." Aku menengok ke belakang. Wajah mereka pucat, penuh kesedihan dan penantian yang abadi. Suara mereka menjadi semakin ramai, seperti bisikan dari 1000 jiwa yang terperangkap. Aku berusaha sekuat tenaga melangkah, namun Bianggen itu terus menghadang. Udara di sekitar berubah menjadi dingin, menusuk tulang, dan jembatan seakan membentang tak berujung. Dengan sisa tenaga, aku menatap jauh ke ujung jembatan dan berteriak dalam hati, "Aku harus keluar dari sini. Aku harus hidup." Langkahku perlahan mulai bergerak maju. Kegelapan dan bayangan itu mengabur, dan aku menemukan diriku kembali berdiri di ujung jembatan, bernafas tersengal. Aku berhasil melarikan diri, tapi ketakutan itu masih mengikat erat di dalam dada. Saat aku berlari sekuat tenaga, tiba-tiba kakiku terpeleset dan aku terjatuh ke dalam air dingin sungai Cikapundung yang mengalir deras di bawah jembatan. Air yang dingin menusuk sampai ke tulang, membuat napasku tersengal. Tapi yang lebih mengerikan bukan arusnya. Tangan-tangan kecil, lembut, tapi kuat, muncul dari dalam air dan mencengkeramku. Mereka menarikku ke bawah, seperti memaksa aku ikut bersama mereka ke kedalaman. Aku berjuang sekuat mungkin, mengayunkan tangan dan kaki, tapi tangan-tangan itu tak kunjung lepas. Suara-suara lirih anak-anak terdengar bergema di sekelilingku. "Jangan pergi, KK. Aku mulai kehilangan kesadaran. Tiba-tiba, suara azan subuh yang syahdu terdengar dari kejauhan, seperti suara cahaya yang menerobos kegelapan. Suara itu mengisi rongga dadaku dengan harapan dan kekuatan. Aku mengerahkan seluruh tenaga terakhir dan berhasil menggapai permukaan. Air
Aku terhisap keluar, terbatuk-batuk, dan berlari ke tepi sungai, bergetar dan basah kuyup. Azan itu terus bergema, mengusir gelap dan bayangan yang hampir menelan nyawaku. Aku sadar, malam itu aku diselamatkan oleh sesuatu yang lebih besar dari kegelapan jembatan. Pagi yang dingin dan berkabut itu, aku ditemukan oleh beberapa warga yang sedang beraktivitas di sekitar sungai. Aku tergeletak di pinggir sungai, Cikapundung, tubuh basah kuyup dan menggigil kedinginan. Aku tak ingat bagaimana bisa sampai di sana. Ingatanku kabur seperti tertutup kabut malam. Seorang ibu tua mendekat dan menyeka air mataku yang masih menetes. "Nak, kamu kenapa? Bagaimana bisa sampai di sini sendirian?" Aku hanya mampu menggeleng. Bisikan dan bayangan malam itu masih menghantui. Warga membawaku ke pos ronda terdekat, memberiku minuman hangat dan selimut. Mereka bercerita tentang jembatan tua itu, memperingatkanku lagi agar jangan pernah kembali ke sana. Aku tahu, apa yang kulalui bukan sekadar mimpi buruk biasa. Ada sesuatu yang lebih gelap, yang tidak boleh diusik. Namun, aku juga merasa beban kebenaran harus aku bagi agar tak ada yang menjadi korban berikutnya. Setelah kejadian mengerikan itu, aku mencoba mengumpulkan kembali semua dokumentasi yang kupunya. Namun, anehnya, semua foto dan rekaman video dari jembatan itu rusak. Semua file kerap dan tak bisa dibuka sama sekali. Satu-satunya yang masih tersisa hanyalah satu foto hitam putih yang samar gambar sebuah bus tua dengan anak-anak duduk diam di dalamnya. Foto itu terasa begitu nyata dan menakutkan, seolah-olah mengabadikan saat mereka menunggu korban berikutnya. Aku bertanya-tanya, apakah ada kekuatan yang sengaja menghapus semua bukti untuk menjaga rahasia jembatan itu? Atau mungkin aku sendiri tak boleh membagikan semua yang kulihat ke dunia luar? Namun, foto itu tetap menjadi pengingat yang menakutkan bahwa cerita ini bukan sekadar mitos. Aku, Rahma, menutup cerita ini dengan sebuah pesan yang mungkin terdengar seperti cerita horor biasa. Tapi percayalah, ini adalah kenyataan yang pernah kutemui sendiri. Jembatan tua di Cikapundung bukan sekadar bangunan tua. Ia menyimpan kisah kelam dan jiwa-jiwa yang belum bisa beristirahat. Jangan pernah datang ke sana sendirian, terutama di malam peringatan tragedi mereka. Karena bisa jadi kau bukanlah yang menyeberang jembatan itu, melainkan kau hanya ikut pulang. Demikianlah kisah yang kujalani dan tidak akan pernah kulupakan. Jembatan tua di Cikapundung bukan sekadar saksi bisu masa lalu, tapi juga penjaga rahasia kelam yang terus membayangi hingga kini. Bagi siapapun yang mendengar ceritaku, jadikan ini sebagai peringatan. Jangan pernah mengusik yang tak terlihat, dan jangan pernah mencoba menyeberang jembatan itu pada malam yang salah.